Ternyata ini dia orangnya. Selamat Silakan. malam. Ini yang mau bertanya tadi, coba open mic. Ustadz Nandar tenang. Nah, hilang lagi. Kelempar atau kabur? Kabur lagi, Bang. Kok kabur lah? Udah 2 kali dia. Nyari-nyari secep mungkin, Bang. Ya sekarang nih banyak yang kayak gitu, Bang. Ngaku-ngaku pakar. Tapi Bang, panggilan saya ditolak, Bang. Panggilan saya nggak diangkat, ditolak. Allah. Coba konfirmasi ke dia, itu ada apa? Ada, bilang aja, oh itu ada pengelola Zoom saya. Itu Udah, tolong diangkat kalau ditelepon. dia bentar, katanya bentar Mas, ada panggilan tugas. Tadi ada di TikTok, kemudian ada di Zoom. Habis itu dia cerita bahwa Akhi Dinda Nandar itu takut sama dia. Nah ini katanya dia 2 menit lagi. Kita tunggu ya teman-teman. Iya. Lagi. Siap. Ini saya penasaran juga orangnya siapa. Kamu jangan takut. Santai aja. Tugasmu kan cuma nanya. Sudah ku bilang, aku beri kamu bonus 1000 pertanyaan untuk aku jawab. Jangan sampai kamu menyia-nyiakan kesempatan untuk jadi orang waras. Oke, sahabat semua, malam ini saya lagi kerjaan kantor tadi ya. Ada yang telepon, terus japri. Japriannya itu gini, pertama kali ya. Udah masuk lagi. Nah, muncul lagi sahabat kita. Teman kita. Coba open mic dulu, perkenalkan diri dulu. Habis itu gunakan bonus yang saya berikan kepada saudara, 1000 pertanyaan untuk saya malam ini. Silakan perkenalkan nama. Assalamualaikum. Wallahi. Waalaikum. Ya suaranya jangan kayak ikan cupang. Di suaranya agak kencang sedikit. Seperti kencangnya saudara menjapri saya gitu. Silakan. Halo. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Perkenalkan diri Anda dulu. Santai aja, santai. Relax, atur napas. Kalau perlu minum air putih. Anda masuk ke dalam Zoom, di mana Zoom ini adalah zona nyaman. Tidak ada hujatan, tidak ada cacian di sini. Silakan. Iya, langsung aja dijawab, Mas. Allah SWT menciptakan manusia dari mana gitu, Mas? Kau masih hidup rupanya. Allahu Akbar. Masya Allah. Tunggu ya, tunggu. Bentar nanti lah. Hei, jangan kabur dulu kamu. Iya, nanti aku masuk, ada sedikit lagi nih. Ya ampun. Siapa sih namanya? Haleluya ini. Iya betul, Halilintar. Pelawak dari ufuk barat muncul kembali dari peredaran setelah menghilang dari peredaran, nongol lagi dia. Dan akhirnya kabur lagi.
Aduh. Suara khas haliluyanya, Bang. Sudah ada sekitar 4 bulan nih, Bang, ya. Nggak nongol kayaknya haleluya. Udah lama kayaknya, Bang. Kayaknya 4 bulan yang lalu lah. 4 bulanan ya. Ya. Mana orangnya, Bang? Kabur lagi. Kabur. Kabur, katanya ada kerjaan sedikit. Ah, Kenapa kabur? Japri lagi ya. Aduh, haleluya. Pakai nomor baru lagi dia. Sabar ya teman-teman. Halilintar. Kafir laknatullah. Itu terakhir keluar kayaknya memang 4 bulanan, Bang. Oh ya gitu ya. Loh, dia jawab mau siap-siap ke lapangan, ada tugas sedikit. Aduh, kurang ajar ini orang. Sialan. Cuman sekali bertanya, kelihatan sekali pertanyaannya, Bang. Kali itu si haleluya. Iya, pertanyaannya aneh-aneh. Iya, jadi gimana orangnya teman-teman? kabur. Iya, Dia kabur dia. belum dapat udah kabur. Iya, kayaknya Bang Juma udah kenal orangnya. Dia cuma pakai nomor baru. Kalau Sapri siapa nih, Sapri? Ya, Sapri. Jangan-jangan halilintar juga ini. Sapri. Halo Sapri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bang, apa Ustadz Romli. Ya, siap. Waalaikumsalam Baru warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. masuk. Wah, hari sibuk banget. lanjut. Iya, Masya Allah. Oh, Masya Allah, Gus Zuma ya. Iya, Ustadz. Ini kita dikerjain ini. Ini atas nama Sapri ini siapa? Sapri. Halo Sapri. Open mic Sapri. Keluar lagi. Kayak cendol aja. Ada. Oh, angkat tangan. Silakan open mic. Sapri silakan. Perkenalkan nama. Angkat tangan nih. Sapri. Jangan-jangan. Ini cuma angkat tangan, tidak angkat omong. Nah, menghilang lagi. Memang kalau dilihat dari kebiasaannya, masa-masa dulu itu kebiasaan yang sama, Bang. Membuat nama ganti-ganti, sudah itu Ya. masuk, Iya. keluar masuk, tanyanya ya itu juga yang dipertanyakan. Gus Erwin kok sama, arahnya ke itu ya. sama dengan saya, Gus Erwin ini. Kayaknya itu kan, orang itu tuh. Ini Bang Zuma dikerjain ini. Oh, Ustadz Romli. dikerjain beliaunya. Ada penantang, sudah naik, ngomong sekali keluar lagi gitu, Bang. Apa Ustadz Romli? Itu ya. Jadi antara berani dan enggak gitu. Maju mundur asik gitu. Oh, maju mundur asik gitu. Filmnya Dono, Kasino. Kita tunggu sedikit lagi ya teman-teman. Barangkali di Zoom ini ada yang butuh pasir kualitas Lumajang dalam jumlah tak terbatas. Bisa. Masya Allah. Saya mendapat tugas khusus dari
pasir mahal itu, Ustadz Ramli. Pasir Lumajang kualitas internasional kan, Gus? Iya. Barusan ada penawaran nanti mau turun ke Lumajang itu. Konsultannya orang Indonesia. Tapi dari Norwegia itu. Insyaallah ya. Ya tadi si misterius ini Oh ya Gus, gimana Gus? mengatakan kepada saya ngejapri, katanya dia tanya kepada Ustadz siapa Ahinandar, pertanyaannya itu yang membuat kemudian Dinda Nandari itu kemudian kabur dan bahkan memblokir nomornya dia. Oh, kok asik ya? Pertanyaannya berat sekali. Oh, Cek per cek saya tanya pertanyaannya apa? Dia bilang lagi nih. Agama yang benar yang mana katanya. Nah, nongol lagi. Nyongol lagi kayak halilintar aja nyambar habis itu hilang gitu. Kayak petir. Ayo halilintar. Gak usah malu-malu kau kayak banci ketinggalan pesawat. Ayo kita mulai diskusinya yuk. Ih, pakai malu-malu kucing. oh, kok pakai nama Basyaron itu siapa itu? Kabur lagi. Oh ya sudah, ayo. Silakan. Open mic. Jadi lugu dia. Si Halilintar ini bisanya hilang kayaknya. Belum dapat botol malam ini kayaknya. Ayolah. Biasanya kalau tidak dapat botol, gini dia malu-malu. Tapi kalau sudah botolnya tinggal setengah isinya, biasa itu si Halilintar ini percaya diri kali dia. Itu saya tanya, kenapa pakai Basyaron bukan Basyiron? Jawab. Kacau orang ini. Allahu Akbar. Sudah salah macam-macam. Itu ngapain dia resen itu? Lah ya itu nulis Arabnya saja salah. Ini kok masuk? Loh, Bukan mau debat, hilang lagi. Hilang lagi. malah masuknya cuman resen. Katanya nggak bisa buka mic katanya. Iya, planning itu. Alasan aja itu. Memang dia itu cendol. Cendol. Agak Ya, jadi- lamanya keluar lagi itu. Iya, jadi tadi itu dia bertanya tentang proses Gimana Gus? Iya. ini, apa tadi ditanyakan itu di Al-Quran, kata dia. Pada saat dia bertanya kepada saudara Nandar tidak bisa menjawab. Kata dia. Kata dia. Kan gini pertanyaannya ini, Ustaz. Manusia diciptakan Allah dari mana gitu. Dari mana? Sampai iya. Sampai Ahinandar itu memblokir dia katanya karena Ahinandar tidak bisa menjawab. Ini pertanyaannya juga rada-rada menjebak ini. Oh. Allah menciptakan manusia dari mana kata dia. Maksudnya Oh ini lagi. ya maksud lagi. Apalagi namanya di situ? Saya nggak bisa baca soalnya. Wakawa iba asroban. Kok bukan wakawa ibu? Ini orang Aduh, bukan mau kacau, debat kacau, ini, kacau orang mau ini. ngelawak dia. Mau ngelawak dia. Nah, salah terus ini kayaknya dari terjemahan saja ini. Loh, oh itu di atas. Ah, Raisen lagi. Kok bukan wakawa ibu, bos? Woi, ngomong aja lu. Orang ini Ngapain, Raisen? jangan usor Rof ini kacau orang ini. Woi, Dia nggak ada malam yang mute ini itu. dia Nggak ada ini yang mute. sebenarnya begini loh. Malam Gimana? ini itu tampil dia tapi lupa bawa 2 minggu sudah dia lupa cukur kumis. Sementara dia salah baju istrinya dia pakai daster dia tapi berkumis. Bagus. Jadi malu-malu ngomong. Ya bagus kata-kata ini bagus itu.
Ini bukan lupa ini lupa bawa otak ini orang ini. Ya itu dia makanya. Karena dia Dua lupa bawa kali nulis otak, dia Arab lupa. salah terus. Enggak ada yang Nah, dijawab Cuma. Cuma tuh. Belum Diulang dijawab, pertanyaannya Pak. dulu, Dijawab. diulang pertanyaannya. Pertanyaan saya, Allah Ya. SWT menciptakan manusia itu dari mana? Kasih tunjuk dalilnya. Silakan. Maksudnya dari mana ini apaan? Dari Loh. tempatnya atau dari bahannya gitu? Ya nggak tahu, yang jelas Allah SWT menciptakan manusia dari mana gitu. Pakai dalil Apanya ya. dari mananya? Kok bukan Dari dari mananya? apa? Allah menciptakan manusia di mana atau bahan bakunya yang Anda tanya? Kalau manusia pertama itu dicipta di Jannah. Nah, terus apa yang Anda permasalahkan? Terus manusia Bahannya. selanjutnya dari mana? Manusianya. Manusia selanjutnya dari mana? Oh, kalau itu Al-Quran mengatakan begini. Manusia itu dicipta dari setetes air mani. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsya nabtalih wa ja'alnahu sami'an basira. Sungguh-sungguh. Jadi itu ada penekanan. Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Yang kami hendak menguji manusia ini kelak. Maksudnya di sini manusia itu dicipta untuk diuji. Filter untuk mengujinya itu adanya perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Bagaimana? Berarti dari mana ya? Yes. Coba kau buka Al-Furqan 54. Al-Furqan ayat berapa? 54. Al-Furqan 54. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu. Ustadz ingat ayatnya? Kalau saya begini, ya, jadi Wa huwallazi khalaqa, bukan itu ya? bukan. Kalau saya menjawabnya dari Sot 72 itu dikonfirmasi dengan 8 ayat. Itu diciptakan dari tin. Setelah itu ya banyak, setelah dari tin itu dari air, macam-macam. Jadi jangan langsung sepotong-sepotong siapa ini wakawa ibu. Haleluya. Jadi tentang penciptaan manusia itu banyak di dalam Al-Quran. Iya. Seperti misalnya di dalam Berarti nggak surah ada yang pasti ya. Berarti nggak ada yang pasti. Ya. Al-Qiyamah. Kenapa? Berarti nggak ada yang pasti ya. Yang dari tanah. yang dari Ini air, udah yang pasti-pasti dari nih. Udah Itu pasti nggak proses diragukan namanya. lagi kebenarannya. Alam yakunut fatam mimmani yumna. Thumma Berarti- kana alaqatan fakhalaka fasawwa. Fajala minhu zawjain. Itu udah lengkap kali itu di Al-Qur'an. Proses Berarti penciptaan manusia. Al-Furqan 54 salah gitu. Al-Qur'an 54 wa huwal ladzi khalaqa minal ma' basyaran faja'alahu nasaban wa sihra. Wa kana rabbuka qadir. Dan Allah menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan wasihra apa ini ya? Wa kana rabbuka qadira. Jadi jelas di situ Allah menciptakan manusia dari air. Apa rupanya yang salah? Jawabnya yang tegas. Yang benar mana? Saya Udah tegas, lama aku saya tinggal kok tegas. Mbak, pintar-pintar. Sebentar. Saya minta 1 menit. Manusia itu diciptakan mintin, ya. Mintin itu konfirmasinya ada 9 ayat. Ada juga manusia itu diciptakan dari min solsolim, dari dari solsolin ini dikonfirmasi oleh 1, 2, 3, 4, 5, 8 ayat, ya kan, proses itu kan. Jadi ada lagi yang sampean tanyakan itu ya, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Itu tentang tin ya. Setelah ini saya tentang air ya. Jadi memahami Quran ini tidak hanya sepotong-potong gitu loh bos. Apalagi penciptaan. Itu proses semuanya itu. Ayo gimana, mau dijawab gimana lagi?
Woi, yang nulis Arab keliru. Loh, kemana wis? Bilang ya. Kalau yang proses itu yang masuk di akal itu masalah tentang sperma yang apa itu? Yang beku itu kan ada proses. Tapi kan kalau di Al-Furqan 58 mana ada diceritakan proses gitu loh. Jangan ngarang-ngarang deh. Kok masuk pakai akal? Akal sampean nulis Arab 2 kali salah kok. Akalmu gak akan nutut ya. Jadi di dalam Al-Quran itu coba kamu baca semua ayat yang menciptakan tentang manusia, semua jelas menciptakan. Allah menciptakan dari ada tanah, dari air mani. Allah menciptakan ada dari air. Yang benar yang mana gitu loh. Itu semua proses gitu. Proses, Bos. Benar semua itu. Kok proses? Kalau proses di ayat mana itu saya lupa. Kalau itu yang proses ada dijelasin, yaitu jadi beku itu ya kan dari segumpal darah. Itu ada proses diceritakan. Lah kalau Al-Furqan ini mana ada cerita proses? Jangan ngarang lah. Gimana Sekarang sih? Saya tanya ya kepada sampean. Pahami atau sampean jelaskan. Tadi yang diciptakan dari solsolin, dari tin, dari ma, itu kan ada kata-kata kholakoh dan ja'ala. Nah, saya tanya, apa bedanya kholakoh dan ja'ala? Nanti kalau sampean bisa, ya gak akan bertanya-tanya begini macam. Ayo jelaskan. Woi, kemana ini? Misalnya Quran surat Ar-Rahman itu ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim, khalaqal insana min solsalin kal fakhar, ya kan? Itu kholakoh, ya kan? Sekarang saya cari tentang ja'alah, gitu loh. Kalau panjenengan sudah tahu bedanya kholakoh dan ja'alah, tidak akan bertanya yang ngawur ini, Bos, nulis Arab keliru 2 kali. Aduh, kacau orang Ya, ini. jadi nggak ada masalah ya di situ ya. Nggak ada masalah, Gus. Iya, cuman teman kita ini yang memang kurang untuk memahami Al-Quran. Dia mencoba untuk memahami Al-Quran itu sama seperti Bible. Gitu. Ada ya itu. Padahal kalau kita lihat secara, ini udah sering pun saya bahas ini dengan teman-teman yang lain. Bagaimana kemudian proses di dalam penciptaan manusia berdasarkan Al-Quran itu berasal dari nutfah. Nutfah ini menurut ilmu kedokteran itu adalah air mani. Lalu kemudian segumpal darah. Segumpal darah ini kemudian dalam Al-Quran disebut dengan sebutan alaqah. Kemudian setelah proses ini berlanjut, dalam ilmu kedokteran dikatakan segumpal darah ini kemudian berubah menjadi segumpal daging dan dibalut dengan tulang belulang. Ini yang disebut dengan mudghah. Kan gitu, Ustaz? Ya. Siap. Bagus. Nah, lalu bagus, kemudian fase berikutnya itulah yang disebut fase pembungkusan tulang dan daging. Di mana pembungkusan ini kemudian ilmu kedokteran itu mengibaratkan bahwasanya tulang lalu daging itu kemudian ditutup dengan kulit. Nah, lalu fase terakhir adalah peniupan roh. Ini adalah esensi gaib yang kemudian hanya Allah yang tahu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Hanya Allah yang tahu. Itu disebut di dalam pemahaman kita sebagai umat Islam yang kita ambil dari Al-Quran, misalnya dalam surah Al-Mu'minun ayat 14 yang disebut dengan insya. Itu peniupan ruh. Nah, jadi rancangan Allah terhadap keilmuan, di mana memang nabi-nabi terdahulu mengatakan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, namun kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Makanya sisi keilmuan yang ada dalam Al-Quran itu tidak diurai sebagaimana diurainya Al-Quran berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini ilmu kedokteran. Bagaimana surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 16 kalau nggak salah, Ustaz. Di situ sangat jelas. Iya, di situ sangat jelas menerangkan apa yang kemudian dipertanyakan oleh saudara kita ini Halilintar. Di surah Al-Mu'min ayat 67 sampai 68 itu sangat nyata itu bagaimana proses penciptaan manusia terkait dengan ilmu pengetahuan sains itu sangat-sangat luar biasa. Nah, harusnya
Teman-teman Kristen di era saat sekarang ini tidak lagi mempertanyakan tentang kenapa, dari mana. Karena itu sudah nyata, sudah dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Ilmu yang berdiri sendiri, yang memiliki disiplin ilmu sendiri. Di mana ilmu itu ditemukan oleh para ilmuwan yang kemudian mereka punya keyakinan bukan Muslim, bukan seorang Islam. Tapi kemudian menemukan secara independen, ya, secara keilmuan mereka, ketika disandingkan dengan Al-Quran, ternyata itu klop dia. Itu bisa seia sekata. Yang harusnya mereka pertanyakan, kok 1400 tahun silam, jauh dari peradaban Romawi dan Yunani, bangsa jahiliyah ini mampu mengetahui seluk-beluk penciptaan manusia, embrio atau apapun dalam kandungan, tanpa melakukan penelitian. Dari mana sosok Nabi Muhammad SAW tahu ini semua? Ini yang harusnya dipertanyakan oleh teman-teman Kristen, supaya mengarahkan diri mereka itu meyakini Al-Quran itu sebagai firman Allah, kan gitu, Ustaz. Siap, Komandan. Bagus. Saya nambahi sedikit. Jadi tadi saya sebutkan orang yang nulis alaf keliru 2 kali. Pertama, penciptaan manusia dari tin. Kedua, min solsolin, ya. Ketiga, ya, penciptaan manusia, penciptaan itu dari air, ya, seperti Quran surat Al-Hajj ayat 63. Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhbarratun innallaha latifun khabirun. Ya kan? Juga Quran surat Ar-Rum, surat Rum tidak ada ar-nya, nanti saya dikelirukan lagi. Ayat 24 itu dari air, ya. Selanjutnya, ya, diciptakan dari setetes mani. Nah, ini kan mulai masuk sudah yang dibilangin Abah Gusuma tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basiran. Ya kan? Itu Al-Insan 2. Al-Mu'minun yang disitir oleh Gus Abasuma tadi, Al-Mu'minun 12-14 ini poinnya. Jadi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma khalaqnan nutfah alaqatan fa khalaqnal alaqatan mudghatan. Fa khalaqnal mudghata idhaman. Fakasawna al-idhama lahman. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi dari semua ayat itu ternyata, hai orang yang nulis Arab keliru 2 kali, ada frase al-bashar dan al-insan, ya. Bedanya apa? Kalau al-bashar itu lebih fokus kepada fisik manusia, sedangkan al-insan lebih fokus kepada potensi di dalam diri manusia. Oleh karena gitu, kata al-insan diulang-ulang oleh Allah dalam jumlah yang sangat banyak, tidak kurang dari 320 kali, 21 kali. Dengan berbagai bentukan derivasi kata-katanya, misalnya al-insan sebanyak 62 kali, al-insu sebanyak 17 kali, unas sebanyak 7 kali, anas sebanyak 234 kali, dan anasa sebanyak 1 kali. Sedangkan kata al-bashar secara tunggal disebut 30 kali. Yang bermakna jamak disebut cuma 1 kali. Hei orang Arab yang nulis 2 kali salah. Dengan demikian, kata al-insan itu 10 ayat diantaranya bercerita tentang proses yang Ustadz Zuma jelaskan tadi. Proses penciptaan. Antara lain Al-Hijr ayat 26, An-Nahl ayat 4, Al-Mu'minun ayat 12, As-Sajdah ayat 7, Yasin ayat 77, Ar-Rahman 14, Al-Insan 2, At-Tariq 5-7, At-Tin 4, Al-Alaq 2. Masih banyak lagi, hai orang Arab yang nulis keliru 2 kali. Lanjut Abah Suma, kalau saya salah dikoreksi, mohon. Terima kasih. Iya Ustaz. Masya Allah. Ya, ada yang timpang kemudian ketika teman-teman Kristen ini mencoba kita dengan ayat suci Al-Quran. Karena kenapa? Memang mereka ini akan dibingungkan
dengan data-data di dalam Al-Quran disebabkan oleh karena mereka itu nggak paham. Yang dia tahu bahwa manusia tercipta itu asal mulanya di dalam Al-Quran itu membingungkan, kata mereka. Kenapa membingungkan? Karena ada yang mengatakan dari tanah, ada yang kemudian dari air, ada yang kemudian dari air mani dan seterusnya. Padahal kalau kita melihat dari fase ke fase tentang proses penciptaan manusia itu memang dikatakan di dalam Al-Quran. Misalnya alladzina ahsana kulla syai' khalaqah. Kan seperti itu. Tapi kemudian Allah katakan di akhir ayat min tin, yang membuat segala sesuatu diciptakan dengan khalaqa sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Lalu kemudian Allah mengatakan tsumma ja'ala naslah min sulalatin mim ma'in mahin. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati yang hina. Jadi Adam alaihissalam dari tanah. Keturunannya kemudian terus menerus summa ja'al naslahu min salalatin min ma'in mahin. Memang dari saripati. Saripati ini kemudian menjadi air. Air inilah yang kemudian disebut sebagai air yang hina. Kenapa dikatakan air yang hina? Karena ya mohon maaf saya katakan bahwa mana ada orang yang karena manusia itu berasal dari sperma, kemudian spermanya itu dikatakan, wih ternyata air ini berasal dari banyak manusia ya, diawetkan, disimpan di lemari, diibaratkan seperti emas. Tidak ada itu. Semoga sperma ini nanti akan melahirkan cewek yang anak gadis yang cantik, cowok yang ganteng. Nggak ada. Jadi coba kita lihat bagaimana akal kita ini disetting oleh pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia yang diciptakan dalam bentuk fi aksanitak, dalam bentuk sempurna ini berasal dari sperma ini, asal usul daripada hamilnya istri kita, yaitu sperma yang kita pancarkan. Tidak ada ruang di dalam benak kita untuk menyimpan atau membingkainya atau membuat sebuah tempat yang istimewa berupa emas, lalu cairan itu kita simpan di situ, kita taruh dalam lemari, lemarinya ada laci, lacinya kita kunci, lalu kemudian kunci itu lemari itu punya pintu, pintunya punya kunci, dikunci lagi, lalu kemudian lemarinya dalam kamar, kamarnya punya pintu, dikunci juga pintu. Benar tidak pernyataan saya ini? Mana ada orang kemudian menyimpan spermanya dalam kotak yang sangat berharga? Lebih berharga seekor jangkrik dipelihara oleh orang-orang daripada memelihara atau menyimpan ya setetes air mani di dalam rumah atau dalam gelas atau dalam lemari es. Ini bukti Al-Quran itu benar. Cuma ja'ala naslah min sulalatin mimma immahin. Tapi anehnya kemudian, coba kita lihat teman-teman, secara logika, ayam itu berasal dari telur. Telur ini kemudian sangat dihargai oleh manusia. Disimpan di kulkas, diawetkan. Tapi yang berasal dari manusia nggak ada yang berlaku seperti itu. Nggak ada. Benar Ustadz ya? Siap, betul Gus. Tiba-tiba seorang pemuda mimpi basah. Oh, spermaku keluar. Aduh, berharganya ini sperma. Disimpan, lalu kemudian diawetkan, kemudian karena dia sudah kering, dibingkai, kemudian. Nggak ada itu. Berarti Al-Quran ini nggak pernah salah. Lalu dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu ini semua? Ketika kemudian Allah mengatakan, "Tsumma sawwa wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Subhanallah. Inilah keindahan Al-Quran, ya, kemuliaan Al-Quran, sehingga kekuatan apapun di luar sana yang ingin merongrong Al-Quran dengan mengatasnamakan ingin menghancurkan Al-Quran itu sebagai karangan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu tidak akan mampu. Kemudian terakhir dari saya, Ustadz, ada kata yang tadi membuat saya penasaran di dalam surah Al-Furqan ayat 54 yang dibawa oleh Halilintar. Di situ diterangkan, wa huwallati khalaqa minal ma' basyaran faja'alahu
nasaban wa sihra. Nih, kata wasihra ini ya ternyata ini berasal dari, kalau nggak salah, kata as-sahara, sahara yasaru, al-asharu, yang mana ini ibaratkan mentega yang kemudian mencair gitu. Jadi artinya mentega yang tadinya meleleh kemudian mencair. Ibarat mentega ya dibilangnya ya, as-sahara yang telah mencair. Nah, coba kita lihat sperma kita itu, kalau dia beberapa menit biasanya, dia akan mencair, benar-benar mencair menjadi air gitu loh. Yang menarik di sini, ketika kita melihat di kitabnya Halilintar, dia bukan mencair, malah mengeras seperti keju. Itu diterangkan di dalam kitab Ayub 10 nomor 10. Ini menggelikan gitu loh. Coba kita uji klinik. Bagaimana sperma ini? Yang tadinya kental menjadi cair, atau dari cair mengental menjadi keju. Ini yang kita lihat. Proses ini kemudian. Ini yang kemudian tadi saya katakan ini. Ada apa dengan satu huruf ini? Ya, satu kata ini, sihra. Rupa-rupanya di situ ada rahasia yang sangat luar biasa, yang mana di situ diterangkan bahwa sesuatu yang dilelehkan, sesuatu yang dicairkan. Setelah dia masuk ke rongga rahim, dia kemudian ya dilelehkan. Dia kemudian dicairkan, lalu menyatu dengan ovum. Lalu kemudian proses ini berlanjut, sehingga tidak ada pengerasan, yang terjadi kemudian adalah pengentalan seperti lintah. Wow, subhanallah. Indah sekali kata-kata yang ada dalam Al-Quran. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW dapat data-data seperti ini kalau bukan kalam dari Allah? Sementara kitabnya orang-orang terdahulu, katanya dia orang anak-anak Tuhan. Mereka punya hikmat, mereka punya berkat, mereka dibimbing Roh Kudus. Tapi pada kenyataannya, bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti susu? Wow. Dan mengentalkan aku seperti keju. Parahnya lagi, engkau mengenakan aku kulit. Coba, kulit dulu. Lalu daging. Lalu tulang. Oh. Lalu urat. Oh, bertentangan dengan sains modern itu. Ayub 10 nomor 10 sampai nomor 11. Oh. Gila bener. Sementara Al-Quran begitu indah menjelaskan tentang bagaimana proses manusia diciptakan berdasarkan Al-Quran dan juga sains, itu tidak ada keraguan di dalamnya. Subhanallah, indah sekali. Ini terima kasih Halilintar, Anda bertanya, di mana pertanyaan Anda itu semakin memudahkan umat Islam untuk memahami bahwa Al-Quran itu adalah saya bisa menampilkan satu ayat konklusi. Silakan. Boleh Ustaz, saya silakan Gurunda, Masya Allah. Dari semua yang dijelaskan oleh Abah Guzuma itu betul par excellence, tot markotop, wahai orang nulis Arab salah 2 kali. Itu semua konklusinya ada di Quran surat Al-Hajj ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin. Ya, pertama turab. Thumma min nutfatin, thumma min alaqatin, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamman thumma nukhrijukum tiflan thumma la tablughu ashuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardalil umur likaila ya'lamu min ba'di ilmin syai'an wa tarul arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ahtazzat warabat
wa ambatat min kulli zaujin bahijin. Nah, jadi begini. Ini konklusi dari semua yang dijelaskan oleh Aba Gusuma. Hai manusia semua, jika panjenengan dalam keraguan tentang yaumul ba'ats atau hari kebangkitan, maka ketahuilah sak temeni sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala wa azza wajal telah menjadikan panjenengan semua dari satu turab, kemudian dari 2 setetes mani. Ini menjelaskan proses ini. Kemudian 3 dari segumpal darah, kemudian 4 dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya, dan yang tidak sempurna agar kami Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada panjenengan semua, dan kami Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam rahim, ya, yang kokoh itu, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan panjenengan semua sebagai bayi. Nah, ini prosesnya kan. Kemudian dengan berangsur-angsur panjenengan semua sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara panjenengan semua ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara panjenengan semua yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Supaya orang pikun itu, ya, maksudnya tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Ini kan proses ini, demikian urut bagus ini. Dan panjenengan semua lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami Allah Subhanahu wa taala turunkan air di atasnya, di sini bumi, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Ayo, orang yang nulis Arab 2 kali salah. Sedangkan di ayat Bibelnya panjenengan, saya sudah tanyakan kepada kapan hari itu dengan siapa itu. Misalnya, mohon izin Abah Suma kalau saya salah. Iya, Matius silakan. 17 ayat 20 itu saya minta. Hei, orang yang nulis Arab 2 kali salah, pindahkan Gunung Semeru itu ke rumah saya. Karena itu banyak pasirnya, ya kan? Karena Matius 17 ayat 20 berbunyi begini. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Sekarang pindahkan Gunung Semeru ke rumah saya. Hanya itu. Lanjut Abah Suma, lanjut Gus. Iya, jadi saya kira apa yang kemudian menjadi pekerjaan teman-teman kristolog Kristen, utamanya yang sering mencari-cari kesalahan Al-Quran, itu tidak akan pernah bisa dia temukan. Iya. Seorang yang kemudian kita kenal sebagai pelawak, ya, di kalangan para kristolog selevel siapa, Edisida Butar, itu tidak mampu menemukan kesalahan di dalam Al-Quran. Rudy Yohanes tidak mampu. Kemudian siapa lagi, Sofiatul. Kemudian siapa yang baru-baru ini mencoba untuk mencari kesalahan Al-Quran, si ini Satria Injil, kemudian termasuk Ibu Uti, Erben, itu nggak akan pernah mau. Iya. Sehingga ketika mereka menemukan sesuatu hal baru menurut mereka untuk jadikan sebagai bahan di dalam menyerang kristologi Islam dengan data-data yang mereka punya dari terjemahan, itu paling sekali angkat di permukaan. Habis itu mereka tinggalkan. Karena setelah kita kasih penjelasan, oh ternyata begini. Artinya percuma saya bawa senjata ini, ternyata mandul senjata saya. Al-Quran itu ternyata bisa dijawab oleh teman-teman apologet Muslim. Sehingga mereka lari ke hadits. Kebanyakan dari mereka itu ngambilnya di hadis-hadis yang doif. Bahkan ada yang maudhu yang mereka memanfaatkan kemudian. Ini bukti bahwasanya mereka sudah angkat tangan. Bendera putih itu sudah berkibar. Contoh yang saya tonton baru-baru,
terkait dengan seorang pendeta atas nama siapa itu, Erwin ya, Erwin Tunggal ya, Oh, nggak salah namanya. ada lagi Gus. Kalau nggak salah siapa namanya, lupa saya. Erwin Tunggal itu siapa yang baru-baru ini dibahas oleh Dinda Bamtri, yang dulu juga saya bahas bersama dengan Dinda Natalia Ereni, lupa saya namanya. Itu dia bawa-bawa terkait dengan dia kata ini, sebagaimana di dalam Al-Quran surah 119. Mana ada ayat surah 119 dalam Al-Quran? Iya. Oh, asik gitu. Begitu ya. Aduh. Karena mereka berpikir bahwa umat Islam itu tidak akan kritis kemudian untuk untuk memahami apapun yang mereka uraikan terhadap Al-Quran. Apa? Antre tunggal. Nah, itu dia namanya. Antre tunggal. Katanya Al-Quran itu surah 119 mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kacau lagi. Aduh. Katanya setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mampu kemudian untuk mengalahkan orang-orang kafir Quraisy, kemudian karena kelemahan dan ketidakberdayaan Rasulullah, sehingga angkat tangan dan mengatakan lakum dinukum waliyadin, aja deh, agamamu katanya, agamaku. Padahal kalau kita melihat secara fakta yang sebenarnya, ayat ini dinuzulkan oleh Allah karena ajakan orang-orang kafir itu berdamai. Seakan orang-orang kafir mengatakan kalau tiba masa penyembahan berhala kami, dewa-dewa kami, ya datanglah Muhammad dengan kaummu, sembahlah dewa-dewa kami, dan pada saat tiba saatnya menyembah Tuhanmu, kami pun akan datang menyembah Tuhanmu. Sehingga Rasulullah tegaskan, lakum dinukum waliyadin, silakan beragama dengan keyakinanmu, kami juga beragama dengan keyakinan kami. Tapi si Antre Tunggal ini justru mengatakan itu karena Rasulullah sudah tidak mampu katanya melawan orang-orang kafir pada masa itu, sehingga dia menyerah dan mengatakan, ya lakum dinukum waliyadin, biar kita tidak diserang lagi, kata dia. Ini pembodohan. Dikatakan surah tersebut adalah surat ke 119, kata dia. Padahal itu adalah salah satu tokoh yang mumpuni di Kristen sebagai YouTuber dan juga pendeta. Ya harusnya dia sadar itu. Nah, kalau kita umat Islam berbeda, kita akan selalu mengangkat materi, hujatan apapun yang ia bawa, kita akan tampol mulutnya dengan materi-materi yang sudah terbiasa kita bawa, seperti malam ini. Begitu dia menghujat Al-Furqan ayat 52, kita hantam kemudian dia dengan ayat 10. Nah, besok tidak akan pernah muncul lagi itu, tidak akan pernah muncul lagi ini Al-Furqan 52 oleh mereka yang memahami terjemahan, kecuali orang pelawak kayak Halilintar ini. Tapi kalau Ayub 10, nomor 10 sampai 11, sampai mereka ke liang lahat, sampai ajal mereka itu menjemput, kita akan selalu bawa data-data itu. Karena memang itu ada kesalahan fatal. Berbeda dengan tuduhan mereka terhadap Al-Quran. Seperti si Erwin Tunggal ini tidak mungkin dia bawa lagi nanti. Antre Tunggal ini nggak mungkin dia bawa lagi setelah kita memperdengarkan bahwa Anda keliru. Itu bukan surah ke 119. Karena Al-Quran itu cuma sampai 114 gitu. Itu bikin surat sendiri tuh, Bang. Iya. Mencoba, sasarannya dia kan untuk orang awam. Dia nggak berani untuk tampil di kita. Padahal saya sudah berapa kali nulis komen di YouTube-nya dia. Masuk ke tempat saya kalau kamu punya keilmuan tentang Al-Quran. Dan saya akan ajarin kamu tentang Bible. Ternyata sampai sekarang nggak direspon. Cuma monolog aja terus. Ini bedanya, Bang. Ya. Kalau orang Kristen ada salah ucap seperti itu, kalau kita Muslim, seorang ustadz mengucapkan hal yang salah pasti mengadakan klarifikasi untuk meminta maaf. Iya, betul. Yang kedua, sangat takut kalau ditinggalkan, sangat takut pernyataannya itu dipakai untuk umatnya, ya kan, untuk jemaah gitu ya. Oh iya, nggak bisa kita, nggak boleh. Kan, itu. Berbahaya. Gitu, ya. Jangankan Al-Quran ya.
Bible pun kita nggak boleh salah. Iya, Karena pada prinsipnya umat Islam itu nggak boleh berdusta, nggak boleh berbohong. Nggak bisa kita ini. Nggak bisa. Berbeda Nggak dengan bisa. mereka, memang ada ajaran seperti itu. Tentang Yesus Kristus mau diberitakan dengan cara yang baik, cerita jujur ataupun tidak, maka ya aku tetap bersuka cita gitu. Jadi memang prinsipnya memang kayak begitu. Mau dengan cara yang jujur atau tidak. Kalau jujur kan Walaf. iya, maksud saya gini, Ustaz. Sinonim atau kanonim dari kata jujur itu kan jelas. Betul. Nah, baik dengan cara jujur ataupun dengan cara dusta kan gitu. Tidak jujur kan dusta artinya. Ada perintahnya seperti itu di dalam kitab mereka. Jadi kalau mereka melakukan kebohongan ya wajar lah. Itu biasanya itu mereka lakukan. Itu hal biasa. Belum lagi dikatakan aku mengutus kau cerdik seperti ular. Aduh. Ya sebenarnya kejujuran itu pun belum tentu mu'alaf, tapi dalam arti begini saya melihatnya, kalaupun dia bisa jujur memahami apa yang diimani mereka secara objektif. Contohnya mungkin kalau ada terjemahan dari Bible mereka itu disesuaikan dengan apa yang ada di KBBI sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu Bang Juma ya. Oh iya, sendiri. Iya. Ini saya menemukan bagus ini 1 menit ya. Izin Abah Gus Erwin juga Abah Gus Suma ya. Jadi silakan. begini. Kita ada tamu Ustaz, silakan. Oh, ada habis tamu ini ya? kita lanjut aja dulu. Habis ini kita sapa tamu kita. Iya. Jadi Quran surat Al-Anbiya ini ayat 30 bahwa ternyata Quran itu bukan karangan baginda Nabi. Ini mengkonfirmasi teori Big Bang dan teori unifikasi. Begini, bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Shadaqallahul azim. Dan apakah orang-orang yang kafir itu tidak mengetahui bahwasanya, ini penting ini ya, langit dan bumi itu keduanya dahulunya adalah suatu yang padu. Wah, ini kan kemudian kami Allah pisahkan di antara keduanya, dan dari air kami Allah jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga mau beriman? Bahkan ini semua diakui oleh seorang ilmuwan ya, namanya Stephen Hawking. Kalau saya salah baca dibenahi Gus berdua. Dalam bukunya The Brief History of Time and the Theory of Everything ya, bahwa di dalam buku itu beliaunya Stephen Hawking ya mengatakan suatu teori bahwa alam semesta ini sebenarnya adalah kesatuan yang tunggal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Seluruhnya terikat dalam hukum alam yang sama. Panjang ini. Jadi sebetulnya teori ini disebut dengan grand teorinya oleh Profesor Abdus Salam, seorang fisikawan Islam yang memperoleh hadiah Nobel ya. Jadi teorinya dikenal teori unifikasi atau penyatuan segala komponen alam semesta. Itu asik ya. Begitu dulu Abah Gus Zuma dengan Abah Gus Erwin, karena banyak ini tentang. Ya itulah salah satu bukti bahwa Quran itu bukan karangan baginda Nabi. Betul-betul wahyu dari Allah. Buktinya ini dikonfirmasi teori Big Bang macam-macam itu. Lanjut karena ada tamu disapa, disuguhi. Iya, silakan yang baru masuk silakan. Open mic silakan. Nggak usah malu-malu. Anggap saja Anda artis, bintang tamu gitu loh. Ada bintang tamu yang sedang kita tunggu-tunggu. Silakan. Dikasih waktu banyak.
Iya, malu berbicara, tapi tangannya itu nggak segan untuk ketik-ketik gitu Bang, copy paste. Oh, ya itu masih orang malu. yang tadi. Namanya dia pakai baju daster tapi berkumis. Oh iya. Oh, iya. Jadi gimana ini? Yang betul gimana? Kalian ini nggak pernah bingung. Dari tanah kah? Dari manikah? Atau dari air? Tidak mendengarkan proses saya tadi orang ini. Jelasin dulu. Kita sudah Kak. menjelaskan hampir sejam loh. Iya. Gini, karena kan kalau di situ dijelaskan ya prosesnya itu di ayat yang ada tentang apa itu segumpal darah. Kalau di Al-Furqan 54 kan jelas itu dari air diciptakan. Yang satu lagi dari saripati tanah. Jadi yang benar mana gitu loh. Iya, saya jelaskan ulang tapi kamu jangan kabur. Gimana? Ya pasti ada. Nanti kamu kabur jeleknya Bang lagi. Zuma. Nanti Bang Zuma menjelaskan, dia keluar, mau tanya masuk lagi. Iya, jeleknya. itu dia. Bukan, Kebiasaan aku lagi lama di luar kumat terus. Enggak lah. Kayak mana itu? Maksudnya Jelasin itu lah dia yang mana yang di-kick. benar mana gitu. Maksudnya gitu, dia di-kick gitu. Kuncinya Quran Al-Hajj ayat 5. Hai orang yang pura-pura tidak mengerti. Al-Hajj ayat 5 tadi sudah dibacakan oleh Abah Suma. Jadi Akang sepakat bahwa Al-Quran itu wahyu Jadi Allah. apa? Sepakat. Ya iya dong, sepakat. Buktinya Al-Quran bisa mengobrak-abrik kitabmu kan Oke, gitu. berarti Al-Hijr ayat 6 yang mengatakan Nabi itu gila Allah gitu. Loh, kan orang-orang kafir yang berkata Benar begitu. gimana sih kalian ini? Apa standar ganda yang benar mana gitu loh. Iya. Coba iya. Hale dengarkan, biar Bang Zuma menjelaskan. Hale mendengarkan secara hikmat. Coba, jangan keluar. Tidak ada di sini yang nge-kick, ngeremom, nggak ada. Standby manis, duduk manis pakai kasur. Iya. Jadi gini, memang di dalam Al-Quran itu menceritakan bahwa Allah berfirman bahwa ada beberapa orang yang menuduh Rasulullah Muhammad SAW gila. Artinya ketika Al-Quran yang Anda bawa, waqalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Nah, Allah berfirman bahwa ada orang yang berkata kepada baginda Rasul Muhammad SAW, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar gila. Nah, ayat ini tidak diumpetin oleh Rasul Muhammad SAW. Rasul Muhammad SAW ini menyampaikan ayat ini di tengah-tengah umatnya. Pada masa dia menjalankan risalah kenabiannya. Kalau sekiranya tidak ada orang yang kemudian menuduhnya seperti ini, lalu kemudian Rasulullah menyampaikan ayat ini kepada kaumnya, maka dia akan ditinggal oleh kaumnya. Itu pasti. Tetapi ketika kemudian Rasulullah menyampaikan ayat ini kepada kaumnya, itu sangat jelas kemudian bahwasanya memang ada pada saat itu orang yang menuduhnya seperti itu. Artinya Allah tidak keliru menyampaikan ayat ini. Allah tidak salah. Rasulullah SAW tidak salah. Iya, ayat itu wahyu Allah bukan? Iya, wahyu Allah kan menjelaskan. Di situ Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang pada masa itu ada di antara mereka yang mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu gila. Oh, berarti yang mengatakan itu kafir, toh. Berarti yang mengatakan itu kafir, berarti bukan wahyu Allah. Allah yang menjelaskan. Ya inilah kalau orang sempit otaknya, ya kan. Allah yang menjelaskan kepada orang-orang bahwa ada ya manusia, ada oknum di antara orang yang sesama dengan Rasulullah yang kemudian menuduh Rasulullah sebagai orang gila. Andaikan Rasulullah yang mengarang ini
dan tidak ada orang yang menuduhnya gila pada masa itu buktinya bahwa ini dikarang-karang sama dia. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan kepada orang-orang yang ada di zaman itu bahwa Rasulullah SAW itu tidak gila. Itu Anda bisa lihat di dalam surah At-Takwir. Itu jelas itu, At-Takwir ayat 22. Bahwa Rasulullah itu tidak gila. Gini Nah, loh Juma, kita santai aja gini. Ini sudah sangat santai karena saya tahu saya berbicara dengan siapa. Sangat santai biasanya Basuma itu. Allah mengatakan, orang dengar, Allah ini mengatakan santai wa dia. ma sahibukum bimajnun. Ya, dan Rasulullah Muhammad SAW itu bukan orang gila. Selesai. Nah, lari lagi kan dia. Udah dikasih jawaban, kabur lagi dia. Nah, itulah Ya. kalau agamanya mengajarkan tampil sebagai penghujat, hanya tampil sebagai penista. Makanya Al-Quran menerangkan bahwa seburuk-buruknya makhluk yang bergerak di atas muka bumi ini di hadapan Tuhan adalah orang-orang kafir seperti Halilintar ini, karena mereka tidak beriman. Memang banyak ayat dalam Al-Quran. Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah in huwa illa nathirun mubin. Banyak ayat yang menyatakan bahwa Rasul Muhammad SAW itu tidak seperti yang dituduhkan oleh mereka. Apakah mereka lalai dan tidak memikirkan bahwa teman mereka Muhammad tidak berpenyakit atau tidak sakit gila? Dia Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan lagi, pemberi penjelasan kepada manusia. Awalam yatafakkaru. Apakah kalian tidak berpikir? Apakah mereka tidak berpikir? Apakah si Halilintar ini tidak berpikir? Ma bisahibihim min jinnah. Beliau Rasulullah Muhammad SAW itu bukan orang gila. In huwa, melainkan sesungguhnya dia illa nathirum mubin. Seorang nabi rasul ya, yang ditugaskan kemudian memberi peringatan lagi, memberi penjelasan kepada seluruh umat manusia. Lalu kemudian Al-Quran juga mengatakan am yaqulu nabihi jinnah. Lagi-lagi bercerita terhadap tuduhan ini kepada baginda Rasulullah SAW. Bal ja'ahum bil haqq. Hakikati karih. Sorry. Ya, di situ dijelaskan bahwa apakah bagi mereka untuk mengucapkan perkataan yang tidak pantas, bahwa pada diri Rasulullah SAW itu ada penyakit gila. Sebenarnya dia ini telah membawa kebenaran kepada mereka, dan kebanyakan mereka membenci kepada kebenaran itu. Inilah yang direhkan Allah untuk Halilintar. Apa ketika katakan oleh Allah dalam surah Sabah ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Aftara 'ala Allah ka'ambih. Nah. Balil ladina la yu'minuna bil akhirah bil azab walil ba'id. Apabila ia mengadakan kebohongan terhadap Allah ataukah ada penyakit gila pada dirinya, sesungguhnya itu tidak, tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat atau kebangkitan pada masa kehidupan berikutnya ada dalam siksaan dan kesesatan yang ini ancaman terhadap orang-orang yang menuduh Rasulullah Muhammad SAW itu memiliki penyakit yang seperti yang dituduhkan. Padahal kalau kita melihat di dalam kitabnya mereka, justru harusnya mereka itu malu. Kenapa harus malu? Karena manusia yang mereka tuhankan justru dikatakan gila dan dipercayai oleh keluarganya. Ini yang saya tidak ngerti. Dan saya tidak paham. Kenapa? Di dalam Markus 3, nomor 20 dan seterusnya, itu sangat jelas. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun. Sehingga makan pun mereka tidak dapat. Ya. Waktu kaum keluarganya mendengarkan hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan keluarganya percaya kalau orang ini tidak waras. Dan itu diceritakan dalam kitabnya mereka. Mereka ini menyandingkan dengan apa
Al-Quran. Mereka menuduh keluarganya nggak percaya, keluarganya semua beriman kepada Yesus, kepada Rasulullah Muhammad SAW, kecuali memang orang yang sudah kufur dengan kesombongan. Tapi tidak ada satu pun di antara keluarga intinya yang percaya kalau orang-orang dikatakan dalam surah Hijr bahwa orang ini gila. Tidak ada satu pun keluarganya yang percaya. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi zikraka lamajnun. Tidak ada keluarga yang percaya. Tapi kalau dalam Markus 3, Pak, keluarganya percaya sampai keluarganya datang menjemput Yesus. Karena menurut orang-orang Yesus itu tidak waras lagi, sehingga keluarganya datang untuk menjenguknya, mengambilnya. Nah, saya kira begitu dari saya, teman-teman sekalian. Jadi ya harap maklum saja ya teman-teman, kalau si Halilintar ini kan keilmuannya memang tidak ada, hanya saja kita memiliki hak jawab karena kita harus memberikan edukasi terhadap umat. Ya kalau bukan terhadap Halilintar, minimal kepada orang Islam di luar sana atau teman-teman Kristen yang senang dengan materi-materi seperti ini. Saya kira demikian, mungkin kita akhiri kalau tidak ada yang ingin menambahkan. Saya tambah setengah detik. Silakan Akhina. Ya, terima kasih Gus Abah Suma juga Gus Abah Erwin. Jadi Halilintar yang nulis Arab 2 kali salah, bahwa ternyata dalam aqaid seket sifat wajib bagi Allah itu 20, selaras juga dengan sifat mukhalnya 20. Sifat wajibnya antara lain mukhalafatul hawadis. Allah pasti berbeda dengan ciptaannya. Nah, ini kan. Jadi Allah itu tidak akan pernah mau mengingkari salah satu sifat wajibnya. Jadi bukan Allah itu tidak maha kuasa, tetapi Allah untuk berwujud manusia, tetapi Allah tidak akan mengingkari salah satu sifat wajibnya, yaitu berbeda dengan makhluk. Ya, yang kedua, sifat wajib, sifat jaiz bagi Allah adalah kullu fi'lu kullu mumkinin au tarkuhu. Allah itu bisa berbuat atau tidak berbuat dengan kehendaknya sendiri tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Yang selanjutnya bahwa ternyata 124.000 nabi rasul itu mempunyai sifat wajib, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Jadi tidak pernah ada 124.000 nabi rasul itu yang gila, yang kurang akal, yang bodoh, yang menyimpan wahyu. Enggak ada. Karena itu sifatnya adalah siddiq, amanah, tabligh, fatonah, dan sifat jaiznya adalah a'radul basyariyah, artinya bersifat secara manusiawi. Ya bisa makan, bisa lapar, bisa sedih, bisa susah, bisa senang. Tetapi yang jelas semua nabi rasul itu bersifat maksum, suci dari salah dan lupa dan dosa. Ya, tetapi walaupun baginda Nabi itu sebagai manusia, tetapi bukan manusia biasa. Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa yaqutu bainal hajari. Muhammad itu manusia, tetapi bukan manusia biasa. Seumpama intan permata di tengah-tengah hamparan pasir batu biasa. Demikian, mohon izin, mohon maaf kalau saya dikoreksi oleh Gus Abah Zuma, juga Gus Abah Erwin dan lain-lain. Lanjut. Luar biasa ya ilmunya, Ustaz. Tapi Terima begini kasih Bang banyak. Zuma ya, paling tidak dengan datangnya Halilia tadi bisa menjelaskan kepada saudara-saudara kita di luar sana, apabila ada pertanyaan yang sama dengan adanya jawaban dari Bang Zuma dan Ustadz Romli ini tadi, bisa menjelaskan. Yang kedua, di sini menampakkan bahwa mereka ini sebenarnya bukan kita yang tidak bisa menjawab, tapi mereka inilah yang tidak bisa menelaah dari jawaban yang diberikan dari Muslim. Mereka tidak bisa menerima. Kenapa? Kebiasaan buruknya apa? Saat dijelaskan pergi, saat bertanya muncul. Sama seperti Bang Zuma kemarin.
Saat disuruh bertanya dinaikkan, ya kan? Saat ditanya diturunkan. Oh, Nah, ilmu mereka ternyata sama, Bang Zuma. culas Gus ya, culas ya. Culas. Iya. Itu Mereka alhamdulillah. culas. Kelicikan mereka budayakan. Nah, ini yang Kalau orang Madura bilang itu tak lake. Tidak jantan itu. Lanjut kalau mau ditutup monggo Abah Gus Zuma, Gus Erwin. Silakan Bang Erwin. lanjut Mungkin saja ada Bang. tambahan. Kalau mau ditutup, monggo. Kayaknya Gimana? Kayaknya Hale pun nggak akan kembali lagi. Kayaknya sudah ini. Sudah mikir untuk cari pertanyaan yang lebih ini, mungkin yang dianggap lebih sulit lagi mungkin bagi Ale kan. Iya, betul. Jadi sebelum kita tutup, sahabat-sahabat sekalian, kalau nggak keliru saya, ini sedang berlangsung dialog Ustaz Wafi kayaknya bersama dengan Saudara Erwin. Oh, di mana? Di M3. Di M3. Nah, saya mohon kepada teman-teman setelah ini ya kita ke M3 ya. tempatnya ke channelnya Ustaz Wafi. Kita Insyaallah, dukung insyaallah. beliau ya. Siap. Beliau. Ya, dan semua channel muslim yang lain termasuk channelnya Bang Erwin. Ya, siap. Kemudian sahabat kita Ucok Tebas. Islam Amanah, kemudian ya channel-channel yang berafiliasi dengan Zoom Muslim, termasuk mungkin Ustadz kita, guru kita Ustadz Romli, kalau ada channelnya pun harus didukung gitu. Saya nggak punya channel. Muslim. Bagus, saya gaptek. Oh iya, Masya channelnya Allah. berbeda Bang. Iya. Channelnya berbeda Ustadz Romli. Oh iya. Oh, channel Tambaragi, Mu'alaf Official. Ya, itu didukung semua ya sahabat-sahabat kita. MDM, BMB juga MMTI. termasuk BMB, Desa News Muslim, terus kemudian channel-channel yang selama ini banyak mendukung kita ya. Channel apa lagi ya? Ersa. Siap. Ya. Oke, saya kira seperti itu teman-teman semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Yang masih kuat untuk tidak tidur, silakan berpindah ke channel Ustaz Naja Media untuk mendukung channel beliau, terkhusus dengan tema beliau yang lagi berdebat ada dengan channel sendiri ya Pak Erben. Iya. Benar Ustaz. Ya, kita akhiri subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hilang suaranya, Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Waalaikumsalam. Allahu akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.